Halo geng, welcome class. Kali ini kita akan membahas dan kita akan belajar mengenai media dan gender dengan bahasan konsep dan isu gender. Nah, namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sub capaian pembelajaran mata kuliah ini apa saja, yaitu sub capaiannya, kemampuan apa yang diharapkan di akhir mata kuliah ini, itu kemampuan menjelaskan konsep dan isu gender. Untuk indikator penilaian adalah ketepatan menjelaskan konsep dan isu gender, termasuk juga tingkat partisipasi dan kontribusi Anda dalam diskusi kelompok. Oke, itu penjelasan awal mengenai capaian pembelajarannya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Konsep dan isu gender. Gender kalau kita mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI online, maka kita akan menemukan definisinya adalah jenis kelamin. Sedangkan makna sebenarnya gender itu adalah bukan jenis kelamin. Apa itu gender? Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini berbeda dengan jenis kelamin yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Nah, jadi gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Gender dapat dipertukarkan dan bukan kodrat atau ketentuan Tuhan, karenanya merupakan bentukan manusia. Jadi gender itu bentukan manusia, bukan ketentuan dari Tuhan. Apa contohnya? Yaitu laki-laki dicitrakan kuat, sedangkan citra perempuan lemah. Sedangkan jenis kelamin itu mengacu kepada ciri-ciri biologis atau ditentukan secara biologis yang melekat secara fisik. Misalnya, ciri-ciri yang berkaitan dengan fungsi reproduksi tidak bisa dipertukarkan. Kenapa? Karena sifatnya yang kodrati, didapat bersamaan dengan kelahiran. Oleh karena itu, jenis kelamin merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan, sehingga bersifat permanen dan universal. Bagaimana dengan konsep-konsep yang terkait dengan gender dan apa saja? Ada beberapa istilah dalam konsep-konsep gender, yaitu isu gender, gender responsif, gender sensitif, kesetaraan gender, ada keadilan gender, ada peran gender, ada pembagian kerja gender, dan sebagainya. Itu istilah dalam konsep-konsep gender. Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu adanya kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan atau kondisi normatif dengan kondisi gender sebagaimana adanya kondisi subjektif.
Isu gender atau ketidakadilan gender bentuk-bentuknya bermacam-macam. Contohnya seperti ada subordinasi, yaitu mengenai posisi atau peran yang dinilai lebih rendah dari peran yang lain. Ada pula stereotip atau pelabelan. Stereotip ini adalah pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang salah. Bentuk lainnya ketidakadilan gender seperti marginalisasi, beban ganda atau double burden. Kemudian bentuk ketidakadilan lainnya seperti tindakan kekerasan dan sebagainya. Itu adalah mengenai konsep dan isu gender. Nah, jadi ada perbedaan antara gender dengan jenis kelamin sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi kita harus dari sini kita sudah bisa memahami apa itu gender dan apa itu jenis kelamin. Tidak bisa diartikan gender itu jenis kelamin. Oke geng, itu penjelasan mengenai konsep dan isu gender. Semoga dapat dipahami, termasuk juga perbedaan gender dan jenis kelamin tadi. Oke, sekian dulu dari saya untuk video materi kuliah media and gender ini. Sampai jumpa untuk pertemuan kelas berikutnya. Terima kasih dan selamat menikmati pembelajaran.